Halo Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, kali ini saya akan memberikan sedikit panduan tentang bagaimana cara mengumpulkan data populasi satuan pendidikan untuk survei penilaian integritas pendidikan tahun 2024. Nah, survei sendiri ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan KPK sangat berharap bahwa semua satuan pendidikan terpilih untuk dapat mengisi data populasi satuan pendidikan. Nah, ada tiga aspek utama dalam penilaian ini, yaitu karakteristik atau karakter integritas peserta didik, ekosistem pendidikan terkait pendidikan anti korupsi, dan risiko korupsi pada tata kelola pendidikan. Nah, langkah pertama dalam melakukan pengumpulan data populasi satuan pendidikan adalah silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah mendownload atau mengunduh template sekolah. Silakan diklik. Nah, setelah templatenya terdownload, silakan dibuka. Nantinya data ini akan digunakan untuk mengisi data-data siswa, mulai dari nama lengkap siswa, nomor WA siswa, sampai pada nama wali murid atau orang tua murid. Ya. Nah, silakan diisi. Ada 3 slide. Yang pertama untuk pimpinan sekolah, kemudian data untuk tenaga pendidik guru, dan peserta didik. Jadi ada 3 slide ya, ada 3 kertas kerja yang harus diisi, yaitu untuk pimpinan sekolah, tenaga pendidik guru, dan peserta didik siswa. Silakan diisi Bapak Ibu semua datanya. Nah, seandainya data ini telah diisi, maka kembali lagi ke link pengumpulan data populasi satuan pendidikan. Selanjutnya silakan memilih nama provinsi, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian silakan memilih nama kabupaten, Morowali Utara, kemudian silakan memilih jenjang sesuai dengan jenjang nama sekolah Bapak Ibu. Saya memilih SMP. Namun kali ini saya tidak memilih nama sekolah saya karena sekolah saya tidak masuk dalam sekolah terpilih untuk mengisi survei integritas. Ya, ini contoh saja Bapak Ibu, contoh saya memilih salah satu sekolah, misalnya SMP Kristen GKS TTU. Kemudian masukkan NPSN, ya, NPSN-nya sama 4020 2588. Kemudian narabungnya silakan diketikkan ya. Nama siapa, misalnya kepala sekolahnya atau wakil kepala sekolahnya. Silakan dipilih siapa yang bisa dihubungi guru atau kepala sekolah yang ada di sekolah masing-masing. Contoh saja ya Bapak Ibu, misalnya nama ini. Kemudian jabatan misalnya kepala sekolah. Ya, kemudian kontak narahubungnya silakan diisi nomor HP-nya, ini hanya contoh. Kemudian selanjutnya silakan choose file, pilih file yang telah diisi, kemudian open, kemudian silakan klik submit. Nah, saya tidak mengisi submit, saya tidak mengklik submit karena ini bukan nama sekolah saya. Jadi Bapak Ibu, ini hanya sebuah contoh. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu mengisi atau mengecek status data. Ya, cek status data, kemudian silakan klik nama sekolahnya di sini, misalnya ini. Saya cari, masuk. Ya, memang sekolah saya ini tidak akan masuk karena bukan merupakan sekolah yang terpilih. Atau Bapak cek di rekap satuan pendidikan, ya. Rekap satuan pendidikan, silakan memilih Sulawesi Tengah, kemudian kita memilih Morowali, silakan kita lihat. Ya, dari target pendidikan, ya 77 sekolah, itu yang masuk baru 24 atau sebanyak 31%. Bisa dilihat Bapak Ibu, ya. Kita akan melihat. Ya, ini daftar nama sekolah responden yang belum mengisi, ya. Yang belum mengisi. Ya, masih banyak sekolah ternyata. Jadi yang sudah mengisi itu adalah SMP Kristen Tiu, MTSN. Ya, ini saya copy ya. Saya mau cek. Nah, ini yang sudah nama-nama sekolah. Jadi ada 68 sekolah yang ini sudah ya. Ini tercampur ternyata. Ya, kita bisa mengecek nama-nama sekolah yang sudah. Nah, saya akan contohkan mengcopy salah satu NPSN untuk mengecek apakah benar sekolah itu sudah masuk. Caranya tadi
Kita ke cek status data. Saya masukkan NPSN-nya, ya. Kemudian saya klik cari. Nah, ini data dengan NPSN 4020255588 SMP ini sudah masuk, ya. Nah, kita juga bisa mengecek nama sekolah yang lain tadi, ya. Saya contohkan di Sulawesi Tengah seperti ini. Yang sudah ini, ya. Ini Pandauke, SD Negeri Pandauke. Saya coba cek. Kemudian kembali lagi ke cek status data. Saya pastikan, saya cari. Nah, ini keterangannya Pandauke sudah masuk. Nah, jadi ini contoh bagaimana cara mengupload pengumpulan data populasi satuan pendidikan. Nah, nantinya uh, masuk, maka link survei itu akan dikirimkan ke email kepala sekolah, email guru, maupun email peserta didik dan orang tua. Nanti silakan Bapak Ibu mengingatkan kepada guru dan orang tua untuk dapat mengisi link survei yang telah dikirimkan oleh KPK. Ya, demikian sedikit panduan dari saya bagaimana cara mengupload kumpulan data populasi satuan pendidikan yang akan digunakan untuk survei penilaian integritas pendidikan tahun 2024. Sekian, sampai jumpa dan salam pendidikan.